warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan membawakan presentasi dengan judul Peran Komunikasi dalam Keluarga sebagai Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga. Sebelum memasuki materi, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami mahasiswa di Departemen Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta dari kampus Wates. Anggota kelompok kami ada Alia Putri Pranita, Rafasya Sekar, Lydia Gabriela, dan saya sendiri sebagai moderator, Rebecca Magdalena. Sebelum itu, kami ingin bertanya pendapat tentang ibu semua. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi keluarga? Ibu-ibu ada yang tahu nggak nih apa pengertian dari komunikasi keluarga? Sepertinya masih pada bingung ya terkait komunikasi keluarga itu seperti apa. Next. Jadi ibu-ibu, komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata. Jadi saling berbicara menggunakan kata-kata. Lalu sikap ibu itu bisa contohnya kayak kita jalan-jalan ke kelas, jalan-jalan ke sekolah ini juga termasuk dari komunikasi. Itu menandakan kalau kita menolak sesuatu. Lalu ada intonasi suara, lalu tindakan untuk menciptakan harapan image. Jadi dengan komunikasi itu kita dapat meningkatkan citra diri kita sendiri. Terus yang terakhir adalah ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian. Nah, ibu-ibu kan udah tahu tentang pengertian komunikasi keluarga. Nah, dari komunikasi keluarga itu ada manfaatnya. Manfaat komunikasi keluarga itu dengan komunikasi keluarga merupakan kunci membuat interaksi dalam keluarga menjadi nyaman dan penuh dengan atmosfer positif. Kenapa bisa dikatakan nyaman? Karena jika interaksi antar keluarga itu baik, maka akan dalam kehidupan sehari-hari itu enak gitu. Kalau di rumah kan ada ayah, ibu, anak, nah kalau mereka semua komunikasi, jadi interaksi di rumah itu jadi bagus gitu. Ada miskomunikasi atau yang lainnya. Hal tersebut dapat membantu menguatkan ketangguhan dan mengoptimalkan kesehatan mental keluarga. Jadi kalau keluarga ada masalah atau apa itu kan kalau diomongin jadi kan masalahnya itu bisa dikomunikasikan, jadi mentalnya jadi aman gitu. Selain itu ada komunikasi keluarga juga membantu anggota keluarga saling memahami dan mendukung satu sama lain sehingga hubungan keluarga menjadi lebih erat. Nah kalau ini contohnya kayak suami istri lagi ada perdebatan atau ada masalah gitu, lebih enaknya diomongin karena dari masalah itu bisa saling memahami mereka masalahnya apa sih. Terus contohnya dalam komunikasi yang jelas mengurangi resiko kesalahpahaman dan pertengkaran dalam keluarga. Nah komunikasi itu ada dua ibu, ada bentuknya ada dua, ada verbal dan verbal. Di sini ibu udah tahu dong komunikasi verbal dan non verbal itu gimana? Ya, tentu dari komunikasi. Kalau komunikasi juga ada dua, komunikasi verbal yaitu berupa kata-kata yang diucapkan langsung bisa juga dilakukan secara atau face to face serta dengan kalimat media seperti telepon. Komunikasi verbal contohnya dalam percakapan kita sehari-hari antara anggota keluarga atau bisa membicarakan lewat telepon atau antara keluarga yang lainnya. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Nah, contohnya ini menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya di sini tadi berbicara bagaimana sih cara komunikasi dalam keluarga yang efektif. Pertama, kita harus mengenal atau mengetahui siapa yang menjadi lawan bicara. Maksud dari mengenal atau mengetahui siapa yang menjadi lawan bicara itu adalah kita harus tahu, misalkan seorang istri berbicara dengan suaminya,
seorang ibu berbicara dengan anaknya itu pasti memiliki cara komunikasi yang berbeda. Tidak mungkin seorang istri berbicara dengan anaknya itu seperti berbicara dengan suaminya. Jadi harus disesuaikan cara berkomunikasinya. Jadi kita mengetahui siapa yang kita ajak bicara. Selanjutnya berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas itu contohnya adalah menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan itu agar mudah dipahami kalau bisa bicara dengan jelas. Yang ketiga, terlebih dahulu tahu tujuan dari pembicaraannya. Yang keempat, komunikasi itu terjadi dua arah atau kita mendapat respon dari lawan bicara kita. Selanjutnya ada faktor pendukung komunikasi keluarga. Yang pertama ada keterbukaan antara anggota keluarga. Di sini jadi kita harus saling terbuka dengan keluarga. Tidak berundang. Kemudian ada hubungan yang lurus namun sopan dengan orang tua. Jadi hubungannya tidak terpaku di situ dan tapi tetap memperhatikan segala sesuatu. Kemudian ada anggota keluarga yang dapat membagi waktu untuk keluarga. Sesibuk apapun pasti kita mempunyai waktu luang untuk keluarga. Kemudian ada memiliki rasa percaya antar anggota keluarga. Jadi rasa percaya itu sangat penting di keluarga. Kemudian tidak selalu terfokus pada gadget. Mungkin kita sering main gadget dan lupa waktu. Nah, untuk selanjutnya memiliki inisiatif untuk memulai pembicaraan. Pasti di salah-salah aktivitas kita pasti kita mempunyai cerita. Nah, itu kita bisa share-sharing dengan keluarga. Selanjutnya ada faktor penghambat komunikasi keluarga. Biasanya semua anggota keluarga punya kesibukan sendiri, seperti ada yang sibuk bekerja, sekolah, kuliah. Kemudian ada rasa segan terhadap orang tua, mungkin rasa canggung yang akhirnya bisa menghambat komunikasi keluarga. Kemudian ada kurangnya rasa percaya kepada keluarga. Jadi intinya kita di dalam keluarga harus saling percaya satu sama lain. Selanjutnya terlalu asyik dengan gadget pribadi. Bisa kita lagi kumpul-kumpul dan keluarga kita sibuk main gadget, itu juga bisa menghambat komunikasi keluarga. Kemudian ada kurangnya keterbukaan dalam berkomunikasi. Baik, Bu Ibu sekalian, dari pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, kami ada kesimpulan yaitu proses komunikasi yang tepat dalam keluarga dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, pada intinya, setiap keluarga membutuhkan komunikasi yang tepat dan ideal pada situasi yang berbeda. Pemahaman tentang bagaimana memilih media dan bentuk komunikasi yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, komunikasi keluarga adalah dasar penting untuk kesejahteraan dan harmoni dalam keluarga. Baik, sekian presentasi dari kami akan membuka sesi pertanyaan dengan pertanyaan yang langsung sebanyak 4 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri. Saya akan menanyakan mengenai hal apa yang mendorong komunikasi yang bisa jujur di dalam anggota keluarga. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua atau yang ada di rumah. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa komunikasi itu
menciptakan meskipun dalam keluarga tersebut mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara menciptakan komunikasi keluarga yang efektif meskipun dalam keluarga tersebut mempunyai kesibukan sendiri-sendiri? Ya? Satu pertanyaan lagi. Mbak saya mau tanya, apabila terjadi konflik, bagaimanakah peran komunikasi keluarga menjadi komunikasi keluarga yang sehat? Baik, terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Indri terkait komunikasi jujur ya Bu. Jadi peran pertama itu kita harus menunjukkan kepada anggota keluarga bahwa kita tuh peduli terkait mereka, apapun tentang mereka tuh kita peduli. Nih, lalu setelah mereka sudah bercerita tentang apa yang mereka alami tentang apapun itu, jangan dikorek-korek, biarin mereka bercerita dulu. Contoh nih dari aku pribadi ya, aku pernah cerita ke ibuku sendiri terkait sesuatu. Nah, ibuku tuh malah mengkorek-korek, nanya terus, itu malah bikin aku gak mau cerita gitu. Jadi biar mereka sering bercerita, terbuka dan begitu, biar apa ya? Ya biarin mereka ngomong sendiri tanpa kalian bertanya. Jadi mungkin itu aja sih Bu, aku menjawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yun. Bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan orang yang ada di rumah? Kita bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, dengan meluangkan waktu sekedar berbicara dan ngobrol. Kemudian di saat ngobrol juga kita bisa menyimpan gadget kita terlebih dahulu. Kita juga dapat untuk merencanakan family time, liburan, refreshing, begitu. Kemudian kita juga bisa memberi perhatian yang lebih kepada keluarga, saling care seperti itu. Anda masih mau menjawab Bu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Ibu siapa tadi namanya? Ibu ini. Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini yang menanyakan apabila terjadi konflik, bagaimana peran komunikasi keluarga menjadi komunikasi keluarga yang sehat. Ketika terjadi konflik dalam keluarga, peran komunikasi menjadi sangat penting untuk menjadikan komunikasi tersebut menjadi sehat. Seperti contohnya terbuka pada keluarga, jujur, saling percaya seperti yang tadi sudah dikatakan dalam presentasi, kemudian memiliki rasa hormat kepada orang tua. Terus dalam terjadi konflik harus penting untuk menjaga kepala dingin, jadi tidak marah atau tidak emosi, dan berbicara dengan tenang saat terjadinya konflik. Kemudian jika terjadi konflik bisa mencari solusi bersama seperti yang sudah dikatakan tadi. Coba untuk berkomunikasi, untuk mencari titik temu dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Kemudian bisa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, tidak menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan. Dan komunikasi yang sehat adalah fondasi yang kuat untuk mengatasi konflik dan memperkuat hubungan. Apakah sudah menjawab Ibu? Yes. Baik, saya akan memberi tambahan pakaian jawaban. Dan untuk yang pertanyaan dari Ibu Hati ini dengan
sebenarnya harus ada dari diri kita sendirinya dulu. Mau meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kalau dari diri kita sendiri aja tidak ada rasa ingin memulai komunikasi, mau waktu kita seluang apapun juga tidak akan terjadi komunikasinya. Jadi awal utamanya tuh harus ada inisiatif dari diri kita sendiri dulu yang memulai pembicaraan. Jangan hanya kita terus yang dibujuk, harus kita terus yang dibujuk begitu. Jadi itu yang pertama, untuk meluangkan waktu, inisiatif dari diri sendiri. Selanjutnya baru kita memiliki rasa percaya sama keluarga. Itu juga tadi sudah ada dijelaskan di PPT. Jadi saat kita udah percaya sama keluarga, kita bisa berbicara dengan baik dan jelas. Kita tidak ada rasa lagi untuk menutup-nutupi sesuatu antar anggota keluarga. Baik. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah dijawab, Ibu? Terima kasih. Dengan ini sudah selesai presentasi materi dari kami. Mohon maaf bila kami masih ada salah, masih ada kurangnya dalam penjelasan materi. Dari ini kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.